Apa penyebabnya sampai Top Gear bangkrut? Ini dibilang bangkrut. Top Gear, kerennya Top Gear itu, Kak. 3, 2, 1, action. Selamat datang Khalid. Khalid siapa? Khalid Abdurrahman. Khalid Abdurrahman. Jaga baik-baik itu nama Khalid. Iya, jadi sebelum Ustadz Khalid Basalamah terkenal, saya pakai memang nama Khalid. Khalid. Ya. Tapi Abdurrahman Pacea terinspirasi dari Abdurrahman bin Auf. Oh, jadi Khalid. Kalau Khalid dari Panglima Perang Islam. Kenapa tidak jago sekali umur perang? Doa kamat tuh. Oke, Khalid gini. Kita mau bahas ceritanya, tapi lebih bagus banyak inspirasi tentang failure. Kegagalan. Karena kenapa? Kemarin di video Om Budi itu silahkan nonton di sini. Di situ cerita pernah dia sampai dibayar Google hanya untuk bercerita tentang kegagalan. Ternyata kegagalan itu bisa punya nilai jual. Gagal ada nilai jualnya. Adalah story-nya. Sembarangan ada jual orang sekarang. Iya. Nah itu sekarang zaman sudah berubah. Bahkan dia udah di Makassar sampai dia udah ke Jakarta. Hanya apa? Cerita gagal saja. Cerita gagal. Dia menceritakan tentang kegagalannya tanya Budi. Jadi siapa yang jago menjual ini? Tanya Budinya atau Google-nya? Saya tidak tahu, sama-sama punya value. Sama-sama punya value. Oke, karena kita cerita kegagalan. Iya, mungkin sekarang terbiasa sekali maka banyak sekali kegagalannya. Saya panggil Kak Iskandar. Iya. Kalau kegagalan banyak sekali nih. Iya, sudah terbiasa nih. Tapi kita mau ceritakan dulu hal ini sekarang bisnisnya adalah Kaku Food. Nama fansnya Kakuzen. Jadi Kakuzen kalau kamu nonton ini komen di bawah. Yang saya dapat komennya nanti sama admin saya kasih ke siapa bagus ke Iskandar? Kasih ke orangnya lah yang pemenangnya. Kasih pemenangnya nanti hadiahnya bundling sama Kampung Merdeka. Pala kancing-kancing tuh. Makanya sengaja saya closing di sini. Ini produknya sudah packingnya sudah berubah. Sudah di berapa cabang ini, Alik? 3, Kak. 3? Di mana saja? Di Dayak 1, di Tamalan Rea 1, di BTP sama Tamalate 1. Jadi memang targetnya per kecamatan di Makassar 1. Wish. Nah, berani biar sekali. Bisa baju deh. Ups. Berani sekali buka cabang ini banyak, Lik. Padahal kau ini sudah sering gagal ini buka cabang. Pernah sebelumnya jual apa nih, Kak? Apa namanya nih, Kak? Ini Kaku Food kita jual cemilan variatif. Jadi ya kita makanan iseng, Kak. Hah? Makanan iseng. Makanan apa? Kenapa dibilang makanan iseng? Karena kalau orang biasa malas makan nasi, malas makan yang lain tapi mau kenyang, ya makan ini. Ada lagi lomboknya, Kak? Ada lomboknya dalam. Ada. Ada lomboknya. Ini terlaris di Grab. Ada lomboknya. Ada lomboknya. Oh, di kantongan yang satu yang kita bawa pulang. Oh iya. Di kantongan yang satu yang kita bawa pulang. Kalau ini pajangan. Sebelumnya ini Kaku itu adalah model jualannya apa? Sebisnis saya sebelum Kaku. Sebelumnya nih paling terdekat. Kaku kan dibuat dulu awal, tapi bukan produknya yang ini. Belum. Kaku yang pertama kali dibuat itu food box. Makanan di kota kita. Rice box. Makanan rice box. Itu isinya salted egg chicken. Karena canggih sekali. Salted egg chicken. Apa isinya itu? Itu ayam crispy pakai saus telur asin. Sembarang dijual. Tapi nggak laku lah. Kenapa nggak laku? Nah ini cerita gagalnya. Kenapa nggak laku? Karena edukasi pasarnya yang cukup susah. Edukasi pasar. Jadi mungkin kayak mau kenalkan ke calon customer susah. Apa ini salted egg? Kita saja bertanya. Tapi kenapa nggak riset sebelumnya? Kenapa berani-berani mengambil? Kenapa berani-berani berasumsi? Karena sudah ada yang laku. Apa contoh? Waktu itu ada yang jualan salted egg chicken juga di Jakarta, rame Itlah. Jakarta Itlah enak sekali memang. Itlah. Terus Makassar ada. Di Trans Mall itu laris. Ada. Tapi sekarang enggak lagi. Saya kurang tahu karena belum ke Trans Mall lagi. Mancing sekali. Dan kenapa bisa mengambil kesimpulan pernah kan ini tutup? Berapa lama tutup dan bikin lagi ini Kaku? Kayaknya 1 tahun lebih, 1,5 tahun bahkan sampai 2 tahun. Saya riset ulang. 2 tahun nganggur? 1 tahunan lebih, tidak sampai 2 tahun. Adakah pada saat itu sudah berkeluarga? Makan dari mana? Saya punya kantin. Ada kantin kalau itu, ada kantin di sekolah. Jadi kalau kantin kan Saiji kantin di situ jajanan. Sekolahnya aja. Sekolah swasta. Kita tahu uang jajan anak swasta.
Ya dapat dari situ. Jualan di kantin. Jualan sampai di sekarang. Kantin. Masih ada kantinnya sampai sekarang. Jadi itu nih pakai bertahan hidup. Itu bertahan dan sekarang corona datang, sekolah tidak tutup, terus ada isu katanya kantin ditiadakan. Adakah ditiadakan kantin? Katanya anak-anak sekolah cuma 4 jam katanya. Kantin ditiadakan, jadi mungkin pengusaha kantin juga akan tergerus. Mungkin. Berapa kali cobaan dalam hidupmu itu, Dik? Sekarang kita cerita. Jadi cobaan-cobaannya tuh halik panjang sekali. Kita kembali start di 2012. Ketika Kampung Merdeka juga pertama kali didirikan. Ya, 2012. 2012. Kita terbang ke 2012. 2012. Pertama didirikan apa? Pertama kali kan kalau saya itu kuingat sekali teman satu angkatannya, bahasa teman satu angkatannya usaha di Makassar toh. Kan usaha di Makassar yang lucu-lucu kan masih sedikit itu hari. Ya, 2012. Dia 2012. Itu seangkatan sama Kampung Merdeka, MJH, Brocil. Ya. Siapa lagi teman angkatan kakak? Budi. Tanya Budi 2013. 2012. Oh 2012 Tanya Budi. Susi Biscuit 2012. Dari banyak angkatan, ya saya termasuk drop out. Bertahan sampai 2003. Berapa lama bertahan? Apa perusahaan namanya saya? Topjer. Berapa lama tak? Nggak usah kita cerita ulang lagi. Banyak di video-video dulumu itu. Banyak di koran-koran juga banyak. Ya, itu dulu cerita. Berapa lama itu Topjer bertahan? 2013, 14 sampai 2015 bertahan. 2015. Di 2015 3 tahun ya? 3 tahunan. Di 2015 itu saya baru daftar mereknya itu hari di Dirjen Haki. Pas itu terdaftar tutup. Beberapa bulan kemudian tutup. Dan kemarin di 2020 dapat sertifikat dari Dirjen Haki kalau Topjer sudah terdaftar. Bayangkan Pak, daftar. Jadi. Ya kenang-kenangan maksudku. Oh akhirnya saya punya merek. Ya siapa tahu ada mau beli. Oh begitu nih. Apa penyebabnya sampai Topjer bangkrut? Ini dibilang bangkrut. Topjer, kerennya Topjer itu Kak. Kerennya Topjer adalah kami sangat tahu caranya mendatangkan pelanggan. Sangat tahu sekali. Kasih bikin rame itu tahu sekali. Kan sama-sama Ciki dulu belajar bikin konten, kasih naikin di Instagram, Line Ad dan sebagainya. Cuman kesalahan kami adalah pengelolaan keuangan. Ada uang. Jadi kebanyakan pengusaha juga kesalahannya begini. Tahu Ki caranya kasih datangi uang, terkumpul Ki. Pas datangin kita enggak tahu mau apain nih uang. Tapi saya lihat Topjer terlalu banyak bakar uang pada saat itu. Itu hari juga. Tidak ada rem-rem dulu. Tapi itu tidak riset. Memang semua orang bisa tahu mendatangkan orang kalau ada uang. Ada uangnya. Tapi belum tentu juga semua biar anda semua tahu. Itu hari tidak banyak saya bakar Kak. Tidak sebanyak yang orang-orang kira. Berapa sehari? Kalau sehari, enggak. Itu hari saya masih dapat iklan di Bolang 500.000 sebulan. Sekali tayang. Tapi saya lihat pernah bikin promo, berhadiah iPhone lah, berhadiah apalah. Wah gila, bakar saya. Kampung Merdeka saya enggak bakar begini. Itu enggak bakar uang, itu subsidi. Jadi yang dapat, jadi memang saya sisihkan, misal dari transaksi sekian saya sisihkan 1.000. Saya tunggu banyak orang tukar. Kan itu hari saya bisa dapat hadiah dari penukaran Telkomsel Point. Maksudnya bagaimana itu? Jadi kalau ada orang belanja di Kakufood, di Topjer Food itu hari, mereka belanja tukar poinnya, mereka belanja tukar poin. Kalau ada yang tukar poin, saya bisa dapat hadiah. Kalau ada tukar poin. Oh, ada tukar poin. Siapa kasih hadiah? Telkomsel. Jadi pernah dapat. Maksudnya disubsidi, dikasih uang itu? Enggak, dapat hadiah aja itu hari. Nah, saya kejar hadiahnya. Dan sebenarnya kejar hadiahnya jadi bisa disubsidi juga dari itu uang, dari uang belanja harian. Belanja hariannya itu. Memang langsung disisihkan dari cash flow-nya. Jadi memang ada janggaran. iPhone itu hari juga cuma berapa? 3 juta. Mana? 3 juta itu hari 2012, Bos. Iyalah enggak tahu. 3 juta itu tidak begitu. Intinya ketutup. Gila memang. Ketutup padahal 6 juta itu bisa operasional sebulan lagi. Ya. Itu dipangkas hidup lagi. Memang tidak masuk akal caramu di situ. Itu hari. Iya, tapi sebenarnya masuk akal apabila ada capital venture-mu. Cocok. Masuk akal Ki. Masuk akal Ki karena bakar-bakarnya untuk mendatangkan sekarang kan startup traffic dulu yang dibutuhkan. Tanya, mestinya kau kerja di startup saja, Li. Berhenti mau kau berbisnis. Saya lebih suka keramaian. Saya pernah bikin tuh Kak. Itu yang Kakufood yang gagal sebelumnya. Itu karena cuman mengandalkan dapur tuh orang beli take away. Ternyata jiwanya mungkin yang kulihat lebih bahagia kalau ada yang nongkrong.
Tapi nongkrong cash flow-nya tidak terlalu bagus. Mana bagus daripada itu. Kan kalau dapur tok tidak ada sewa, tidak terlalu besar, terus cepat pengambilannya. Kalau nongkrong itu hari. Ya. Jadi maksudku ya nongkrong tipis-tipis. Jadi maksudku tetap harus ada nongkrongnya 2-3 meja kan, kalau yang di Taman Latte ada 2-3 meja. Oh, nongkrong tipis-tipis nongkrong namanya. Tipis-tipis, bukan nongkrong beneran. Tapi sampai tutup betul itu apa penyebabnya? Saya sampainya ambil keputusan. Habis uangnya. Habis cashnya. Jadi tidak. Apa bikin habis? Mas kan ada pelanggannya. Itu hari yang saya ingat sekali kata-kata tak. Tidak ada bisnis bangkrut karena rugi. Yeah. Yang ada bisnis bangkrut karena kehabisan uang. Yeah. Dan aku terpikir ketika kata-katanya bener lagi. Nggak saya sensor ini Pak saya. Wih, beneran. Jadi ternyata memang kehabisan cash flow, habis uang. Jadi kan itu 3 cabang itu hari Kak. Cabang Maros, BTP sama Sungai Sadang. Yang cukup menyedot cash flow itu Sungai Sadang itu hari. Dia sampai saya harus ongkosi sekitar 15 sampai 20 juta sebulan. Berapa? 15 sampai 20 juta sebulan. Biaya tok. Operasional tok. Kerugian dan harus disubsidi dari cash flow BTP dan Maros. Nah, pertanyaannya, apa penyebabnya you mau buka di Sungai Sadang? Karena kayak bagus buka di kota. Bukan di kompor-kompori. Kalau di kompor-kompori sebenarnya kan kalau semua cabang kan di kompor-kompori. Jadi bagus sih buka di sini, dan ternyata itu pengalamanku pertama kali masuk kota. Oh, ternyata masuk di sini harus begini, harus ada arah yang saya harus pelajari. Apa pelajaran yang paling besar yang kamu dapatkan pada saat gagal buka cabang di Sungai Sadang dulu? Jangan di tempat satu arah, terus yang parkirannya yang beres, terus memang saya tidak menyampaikan value. Itu kan niatnya itu hari. Kasih naik value-nya. Bawa banyak cabangnya. Enggak, kasih naik value-nya, kasih bagus tempatnya. Baru saya tidak tahu kasih bagus tempat. Ya memang kau agak berantakan kan. Saya seberantakan wajahmu lah. Kalau yang kayak saya saja berantakan wajahnya, bagaimana yang lain? Begitu. Kalau yang kayak saya saja berantakan. gitu. Jadi di situ padahal berantakan dapur depan memang kotor ceramu. Itu hari. Ya itu hari berantakan sekali. Maksudku ini tidak mencerminkan pengusaha kuliner yang baik. Jangan dicontoh, banyak sekali pelajaran. Jadi maksudku dulu itu Kak, konten-konten saya kan suka sekali bikin konten dari dulu. Paling tidak enak dilihat lah. Tidak terlalu bagus, tapi paling tidak enak dilihat. Jadi kalau dulu istilahnya ini Kak, ini Top Gear, bodinya Ferrari, dalamnya PT-PT. Bukan Ferrari tahu, luarnya pesawat Boeing 3737 jadi. Bukan Boeing dong, Airbus. Followersnya banyak satu hari. Memang nasib nih mungkin sampai seperti itu Dik. Saya tidak tahu dosa apa Dik, tapi enggak sih. Apa kira-kira dosa itu hari sampai begini, bisa begitu sekali hidupmu Dik? Tidak ada yang rem-rem itu hari, tidak pelan-pelan. Maksudku jiwa muda. Menggelora mungkin, entahlah. Aduh, arah pembicaraan ini. Lebih ke mahasiswa yang suka manggung itu hari. Saya nikmati sekali. Butuh kayak terkenal gitu. Nggak butuh, tapi saya saya suka sharing. Saya suka ngobrol di depan orang. Dan kebohongan ini kalau kayak begini, gaya-gaya punya cabang 7 lah, omsetnya sekian. Kapan baru sadar kalau semua yang dilakukan itu bohong? Nggak bohong juga sebenarnya, yang disampaikan betul. Cuman maksudnya ini bebannya berat, menampilkan yang bagus-bagusnya saya, tidak menampilkan hal yang sesungguhnya, bagian mananya yang harus sebenarnya diperbaiki. Kapan nih? Ketika punya anak, punya istri, dan mungkin pas setelah menikah. Setelah menikah semua sudah tutup usaha. Ada yang kantin. Tidak, waktu itu Top Gear sudah tutup semua. Belum. Semua, enggak tutup semua. Belum. Sisa BTP itu hari. Sisa BTP yang masih buka. Masih buka itu hari. Nah, bagaimana menurutmu tentang setelah menikah pintu rezeki terbuka? Saya sangat setuju. Kenapa? Saya orang selalu percaya dengan dalil, apapun dalilnya. Kenapa? Karena waktu saya tidak punya laptop, saya menikah sama istriku, laptopnya saya ambil. Tunggu apa? Begitu maksudnya kok banyak sekali hal-hal baik. Maksudnya sepeda saya dapat mertuaku alhamdulillah punya coffee shop. Tahu lah Orange Cafe. Saya biaya ngopi kurang. Kan saya punya tempat nongkrong. Itu rezekinya. Jadi orang begini, orang biasa salah menganggap keliru.
apalagi memaknai itu bahwa karena maksudnya kalau jangan sampai tutup dikasih rezeki lain begitu ya. Iya, maksudku jangan mempersempit konteks rezeki. Beberapa orang mengkontekskan rezeki itu harus uang yang datang langsung di tangannya. Ya enggak lah. Egois sekali sama Jadi rezeki. Jadi seperti apa itu rezeki menurutmu? Rezeki pertama saya dapat mertua yang baik, dapat saudara-saudara yang baru pasti, dapat penyemangat. Ada alasanku lagi berjuang, ada anakku. Itu tempat ngopi satu. Karena kalau boleh jujur Kaku Food BTP itu termasuk disupport sama mertua. Lahannya di depan, saya yang pakai. Bayangkan kalau tidak menikah tuh. Bayangan kalau tidak menikah. Apa yang terjadi kira-kira terpurukmu itu kalau tidak menikah tuh pada saat hancur seperti itu Topjer? Tidak ada pegangan kayaknya, maksudku. Tidak ada alasan. Kehilangan alasan serius kan? Saya maksudku, saya sebrengsek-brengseknya, sebacot-bacotku di luar yang kita kenal, yang suka bicara sembarang, maksudku tidak ada pegangan. Jadi sekarang alasanmu untuk kembali berbisnis, mencoba lagi kembali apa? Alasan pertama ya memang kalau big way-nya saya mau buktikan kalau jangan harus gak bisa jadi inspirasi buat yang masih muda-muda begitu. Terlalu banyak, terlalu muluk-muluk, kayak mau instan semua. Bikin bisnis apa yang kau bisa inspirasi? Apa yang bisa inspirasi? Gagal berkali-kali kayak saya saja. Masih bisa aja hidup. Ya, pertama kali corona datang. Pertama, pace nami ini begini. Bahaya min hilang pelanggan. Kan begitu tuh. Komen anak-anak biasa. Saya bilang, kalau kayak saya yang sudah terbiasa mulai dari nol, enggak apa-apa sih. Ya tinggal mulai terbiasa aja. Jadi terbiasa mulai dari nol, kalau gagal ya kita mulai lagi. Begitu aja. Tinggal tunggu momennya kapan lompat. Tapi kapan lompat ini? Wallahu a'lam. Belum. Kalau sekarang bagaimana? Sudah lompat setelah hadirnya the new Kaku ini? Kita tahu apa PR-ku, Kak? Stabil. Konsisten itu PR-ku paling besar. Menstabilkan. Konsisten menjaga semangat. Jadi kadang kalau terbuka Kaku sekian, terbuka toh. Jadi semangat untuk buka cabang itu besar sekali. Enak seru itu buka cabang. Tapi pas jalan apalagi Dik? Tapi buka cabang itu menguntungkan kan? Menguntungkan. Sekarang untung. Sebelum buka cabang Tamalate dan Dayak, omset BTP itu segitu-gitu aja. Ketika buka omset BTP ikutan naik. Begitu. Jadi sekarang rencana berapa cabang? Rencana 1 kecamatan 1 cabang. Sekarang sudah berapa kecamatan? Misalnya? Baru 3 kecamatan. Kalau semuanya kan ya bisa lah DPRD provinsi. Iya. Nggak. Tapi tidak takut itu. Apa itu? Tidak ada semacam trauma. Traumanya adalah ketika saya tidak mengakui kesalahan yang sebelumnya, pede-pede aja. Apa yang maksudnya kau lakukan yang berbeda dari sebelumnya ketika kau cabang? Bukan saya pegang uang. Siapa yang pegang uang? Ada keuangan yang pegang uang. Saya digaji juga setiap bulan. Yang tidak pegang uang? Tidak pegang uang sama sekali. Uang tidak ada yang lewat di saya. Jadi yang kemarin itu, yang sebelumnya, yang Topjer lah, salah buka cabang tidak salah Ji? Tidak salah buka cabang. Yang salah adalah kalau tidak diperhitungkan. Sekarang sudah diperhitungkan semua? Sudah diperhitungkan. Matang nih? Matang sih enggak, tapi terhitung dengan baik. Tapi ada target yang sudah jelas, sudah ada standar-standar jelas untuk buka cabang. Uang sewanya saya harus cuma sekian. Kalau lewat jangan banyak gaya, tidak boleh ada tempat makan. Kita cuma buka dapur. Ya itu. Aduh banyak nih kebongkar. Saya tahu pesaingku. Ya adalah. Jadi maksudku lebih salah satunya adalah menstandarisasi uang sewa. Menstandarisasi uang sewa. Jadi standar. Jadi maksudku begini, ketika saya bikin yang bisnis yang sekarang Kak, yang menguatkan adalah yang saya selalu percaya adalah goyang. Kaku tuh konten. Kaos di bawah tuh konten. Gelas tuh konten. Bisnis prosesnya yang penting. Maksudnya bisnis proses bagaimananya? Bagaimana menentukan harganya, di mana ambil bahan baku, bagaimana menentukan di mana ambil karyawan, terus di buka cabangnya di mana. Menentukan apa itu bisnis proses? Kan sangat menentukan apa? Menentukan ujungnya ini jualan, menentukan kontennya akankah terlihat baik atau tidak. Dari bisnis prosesnya. Dari bisnis prosesnya. Dari mana Anda belajar masalah itu semua? Komunitas tangan di atas. Box bridgingnya. Komunitas tangan di atas. Iyalah saya ketuanya.
Ya kau dulu sebut, saya sebut ki. Oh maaf. Yes. Anggaplah tidak disebut kita itu. Nah pasti kalau muncul nanti, oh Khalid yang mana nih? Khalid ketua TDA. Kan begitu. Ya Allah, astagfirullah. Oke, ini Halix adalah ketua TDA yang sudah diakui dari tadi sendiri. Enggak, sebenarnya saya paling males. Nggak, aku terima nih jabatan seperti itu hari Kak. Sekarang kenapa mau menjadi ketua TDA? Padahal di kondisi saat itu bisnismu sedang terpuruk. Di TDA itu, kalau kita nonton Game of Thrones, kalau Game of Thrones itu memperebutkan kekuasaan. Itu hari TDA Makassar ini bocoran. Ada Game of Thrones juga, tapi untuk menghindari jabatan. Semua jago semua lobby-lobbynya di belakang. Begitu memang harus begitu. Tapi lobby-lobby untuk mundur. Woi kasih naik mini. Oh begitu memang. Dan kenapa kau mau? Saya sampai pukul 5:30 saya tidak tahu siapa ketua. Padahal jam 8 sebentar, jam 8 jam 6 Kak maghrib. Yang diumumkan. Jam 6. Jam 6 habis maghrib diumumkan. Di sebelum azan maghrib. Diumumkan. Jam berapa tidak ditahu? 5:30. Dan pada saat diumumkan naik sudah bisa ditolak. Waduh, enggak, maksudnya tetap harus siap. Karena memang saya berprinsip ketika amanah itu datang, seorang mukmin itu asik. Seorang mukmin itu enggak serius kayak ini, serius. Saya kalau ngomong yang begini serius. Seorang mukmin itu ketika amanah datang tidak boleh menolak, harus menjalankannya. Karena itu mencerminkan mukmin yang baik. Berat enggak menjadi ketua TDA Makassar? Tidak. Karena Kak, kepengurusan sekarang keren sekali. Kenapa? Timnya keren sekali. Kenapa? Solid sekali. Kami punya pelayan pengurus TDA yang luar biasa. Jadi sebagai ketua apa kerjamu? Mengorganisir aja. Jadi sebenarnya lebih ke mengatur, menentukan yang kira-kira agak susah diputuskan, menyambungkan antar divisi. Jadi siapa yang kerja? Teman-teman divisi. Saya nggak ada kerjanya. Hai teman, lihat ini ketuamu ini. Kan kepengurusan sebelumnya kerja aja. Lihat kayak itu dalam hatinya itu. Jadi dia selalu merasa bilang saya tidak kerja aja ini. Ada jana anak kah? Ini enggak maksudnya. Silakan ngeles. Enggak ngeles. Karena memang serius Kak, anak-anak itu luar biasa sekali Kak. TDA Makassar sekarang 6.0 melakukan banyak kegiatan dan menjadi contoh TDA di TDA nasional. Sekarang yang saya lihat kegiatannya ini adalah TDA Peduli yang aktif sekali dari dulu. Aktif sekali sejak, mohon dikonfirmasi kalau saya salah, sejak gempa di Palu. TDA Peduli itu sudah aktif nih sebelum-sebelumnya. Aktif sekalinya? Aktif sekali aja sebelum-sebelumnya. Cuman untuk turun ke penanganan bencana itu sejak di Palu. Turun. Setelah itu yang terjadi di Makassar banjir bandang. Itu tempat latihan juga. Iya, karena saya tokoku tenggelam pada saat itu, tapi tidak ada tolong saya. Tapi karena tidak saya umumkan juga sih. Iya. Maunya semuanya saya bikin drama Janganlah. Kalau seorang Iskandar Cita masih bisa gitu mengambang dengan sendiri. Mengambang di atas airnya itu. Mengambang. Tokoku tenggelam ini, aduh. Yang kecurian itu enggak jadi? Lain lagi itu. Lain itu kecurian. Jangan wawancara saya lah. Nah, yang sekarang ini adalah yang paling hype adalah saat masa pandemi ini. Masa pandemi. Saya lihat ada TDA Peduli kegiatannya apa tuh? Kita memang bentuk tim Satgas Covid, jadi penanganan Covid jadi penanganan Covidnya kita terbagi ke beberapa program kerja. Ada memang untuk yang terdampak Covid, terus ada untuk tenaga kesehatan. Terbagi 2 Yang pertama salah tenaga kesehatan. Iya. Baru terdampak. Ini tenaga kesehatan masih jalan tidak? Sebenarnya jalan beriringan Kak. Semuanya. Atau enggak ganti-gantian Enggak ganti-gantian. Jalan bersamaan. Cuman programnya yang berbeda-beda. Konon katanya terserah mau jawab atau tidak. Iya. Pada saat bikin baju apa ya? Kegeser. APD. Ya. Baju hazmat. Baju hazmat. Katanya pada saat memang mudah didistribusikan, pada saat ada aturan bahwa harus mengikuti standarisasi ya. Kenapa? Harus mengikuti standarisasi APD-nya ya. Jadi ditolak ya. Oh enggak, itu konsultasi jadi tim kami konsultasi ke bagian Satgas Covid Makassar juga langsung. Terus kita bawakan contoh. Tapi ada yang diterima semua? Diterima. Oh enggak. Jadi masih bisa didistribusikan? Masih.
Kan kalau ini tetap didistribusikan. Jadi beberapa yang kan ada beberapa bahan hazmat. Jadi ada hazmat yang bahan sponbon, ada yang bahan taslan. Ada yang jadi kalau caranya di rumah sakit, kalau di salah satu rumah sakit, di Rumah Sakit Tajudin Halid itu kemarin saya tanya bagaimana cara tak mengetes yang hazmat bisa dipakai. Jadi dia tutup di mulutnya. Kalau nggak bisa dipakai bernafas berarti itu sesuai standar paling gampangnya. Jadi kalau tidak tembus ke udara, kalau tidak bisa bernafas, berarti tidak bisa masuk itu biar cairan kena. Kalau biasanya kalau bahan yang masih bisa tembus dipakai bernafas itu kadang dipakai untuk menyambangi yang ODP. Maksudnya bagaimana itu? Yang pasien-pasien untuk yang ODP, jadi pasien orang dalam pemantauan. Jadi belum bukan pasien. Kalau untuk pasien langsung tetap didistribusikan. Tetap didistribusikan. Tapi kenapa kegiatannya ini sudah apa lagi? Sudah sampai keluar Makassar ya distribusinya ya? Iya Kak. Kenapa memilih ke sana? Kan di Makassar itu hari semua rumah sakit alhamdulillah sudah didistribusikan kebanyakan lah. Terus keluar kita memang kerjasama sama beberapa TDA daerah. Jadi untuk sebagai inspirasi juga jadi pemantik ke TDA daerah lain karena rata-rata biasanya kan kalau klasternya kan itu hari di Makassar, COVID sudah mulai menyebar ke daerah. Ketika menyebar ke daerah, rata-rata kalau TDA Peduli di setiap daerahnya ingin membentuk tim satgas, itu mulainya dari pengadaan APD. TDA Makassar ini silahkan digunakan untuk penyerahan awal. Jadi untuk membangun testimoni ke calon donatur di daerah tersebut. Sudah terkumpul berapa uang? Sejauh kemarin 500 juta lebih, saya lupa angka. 500 juta lebih untuk donasi. Dari mana semua uang itu? Alhamdulillah banyak sekali orang baik di Makassar. Di Sulsel khususnya. Karena ada sumbangan dari Palopo kemarin donatur 10 juta pas 11 juta. Paling besar berapa orang nyumbang? Macam-macam Kak. Tidak, ini harus kenapa disebut itu supaya ada yang 10 juta. Begitu Ali. Supaya supaya orang mau lagi lebih begitu. Berapa? 10 jutaan. Ada 10 jutaan. Ada. Satu kali transfer. Satu kali. Banyak orang transfer aja tanpa yang hamba Allah. Hamba Allah. Kalau bahasa kerennya anonim. Nah, itulah. Nah, selama menjalankan distribusi apalagi bantuan ya namanya. Iya, bantuan. Ada enggak kontroversi terjadi? Kontroversi dalam bentuk atau nanti kalau saya mengarah komentar netizen yang kurang mengenakan? Lucu, Pak. Iya, cerita dulu. Begini. Cerita. Kita mengantar APD. Sudah tuh keliling. Jadi keliling itu hari Makassar, baru Pangkep, Parepare, terus putar. Saya lupa sih jalur. Putar ke Wajo untuk tembus ke Bulukumba, Sinjai situ. Bulukumba. Ambil Bulukumba. Kita update story. Tim Satgas lagi buka puasa, disambut sama teman-teman lagi, sama saudara-saudara di TDA Bulukumba. Lagi buka puasa. Itu dong kalau lagi di story pakai masker, nanti dilihat jadi contoh. Ih capek, nah buka puasa gitu. Gimana caranya masuk Pak buka? Tapi kalau komen-komen biasa kan ada orang juga yang menganggap bahwa pamernya ini. Selesai Miki anak-anak kalau urusan komen yang itu. Karena kita percaya sedekah itu ada dua. Yang pertama adalah sedekah diam-diam, yang satu lagi adalah sedekah terang-terangan. Kalau ada komen begitu apa ditanggapi bagaimana? Tidak semuanya harus ditanggapi sih. Cuek saja. Bahkan itu hari saja kita produksi APD yang bilang, Dede, ini APD-nya tuh ambil dari Jakarta, calo ini. Ada calo ini. Padahal kita produksi sendiri. Jadi di mana produksi? Di Makassar ada beberapa teman-teman konveksi. Ada TDA semua. Member TDA Makassar. Member TDA semua itu. Jadi sampai sekarang kita masih member. Jadi kita masih menyalurkan karena sekarang sama-sama Sulsel nomor 1 sekarang untuk kasus COVID yang baru. Jadi masih asumsi. Asumsinya adalah sudah banyak tenaga kesehatan yang terpapar sekarang. Dan APD itu rata-rata cuma beberapa kali pakai. Jadi kalau bisa donasi untuk tenaga kesehatan harus masih tetap disalurkan. Nggak boleh berhenti tuh. Jangan berhenti yang itu. Kalau yang terdampak COVID, insya Allah ekonomi jalan nih. Pemerintah juga beberapa sudah mau turun. Pemerintah juga sudah turun untuk masalah tenaga APD. Tapi beberapa fakta di lapangan, teman-teman dokter yang di TDA juga dan kebetulan keluarga saya juga kerja di kesehatan di rumah sakit, APD kurang. Jadi itu sekarang yang mau lagi dilanjutkan? Bukan mau dilanjutkan, dan sedang dilanjutkan dan harus terus dilanjutkan. Sekarang masih jalan? Masih. Itu distribusinya tiap hari? Distribusi tergantung ada donasi yang masuk Kak. Sekarang sudah habis 500 juta? Sudah habis tersalurkan. Tersalurkan semua. Sampai kemarin saya lihat selayar. Bukan selayar. Apa?
Mana sih itu yang seberang pulau? Ini Kak, Sarapo. Oh, bukan Selayar itu. Pangkep itu, Sarapo sama Kodingareng Lompo. Bukan sampai sana. Kenapa sampai di sana? Memang orang terpapar di sana. Oh, itu bantuan sembako kalau yang itu. Oh. Bantuan sembako kalau yang sampai keluar pulau. Jadi terkena jo orang di pulau dampak corona. Terkena dampak, ikan tenggiri turun harganya. Kita ke Sarapo, tanya Kak, ke Kodingareng juga sampai Sarapo. Pace ini harga ikan sekarang. Karena corona tidak bisa keluar ikan. Kenapa? Tidak ada pengiriman, kapal tertahan. Oh, semua kapal tidak bisa. Tidak ada pengiriman, akhirnya harga ikan turun. Mestinya mahal toh karena kurang ikan. Banyak ikan tapi tidak bisa terdistribusi biar cepat habis dijual murah. Oh, jadi mereka terdampak itu. Terdampak. Bagaimana ada bagian kesejahteraan masyarakat itu kami wawancara itu hari di Kodingareng Lompo. Dia bilang terima kasih sekali TDA Makassar ini bisa membantu untuk kehidupan beberapa hari ke depan. Dan memang harga ikan sekarang sangat turun. Keluhannya harga ikan turun. Pasti mempengaruhi ekonomi jadi. Pengaruh Kak. Kami bagaimana menurutmu ini kau sebagai yang menjalani corona ini? Apakah ini adalah konspirasi atau bukan ranahnya saya? Bukan ranahnya saya untuk berkomentar. Sudah bijaksana ya. Karena ini selama yang agak cukup bukan berat, yang agak cukup beresiko menjadi ketua TDA adalah semua kata-kata saya bisa jadi adalah kata-kata TDA. Ya, bisa jadi kutipan ya. Bisa jadi kutipan. Dikutip TDA Makassar, ketua TDA Makassar mengatakan ini, ketua TDA Makassar mengatakan itu. Jadi ada beberapa hal yang saya sangat gatal untuk berkomentar. Tapi tidak boleh dulu. Menahan. Lepas jadi ketua. Mau bilang semua? Enggak semua aja. Mau dihadirkan lagi di sini untuk apa yang mau dibilang kemarin? Tidak seterkenal itu saya Kak. Saya kembali menjadi. Saya yang bikin mungkin yang agak cukup terkenal karena saya ketua TDA itu Tidak ada yang lain. Jadi apa tuh? Tidak ada. Saya lebih suka yang begitu-begitu. Saya lebih suka berteman dengan orang terkenal. Kayak kita lah. Asik. Jilat. Lead. Kita itu dari dulu itu panggil saya Lead. Bagaimana maksudnya? Lead. Kalau Lead. Jadi sekarang sepakat. Ya. Jangan komentar masalah corona karena saya juga tidak tahu, karena saya juga bingung. Intinya kita berdoa bersama semoga pandemi ini tidak ada. Ya, semoga pandemi cepat berakhir dan maksudku terpapar karena temannya Mace baru-baru positif di ruangannya. Mace juga baru tes swab. Jadi aku bilang kalau kemarin Mace tes swab terus positif, wah ada klaster TDA nih. Karena kan pasti saya di swab juga. Iya, nanti TDA juga yang sama-sama kemarin. Wah, siapa nih sama Halil? Alhamdulillah Mace negatif. Negatif Mace. Alhamdulillah. Mace juga negatif. Negatif swab. Ya. Semoga habis ini kodong tuh supaya kembali lagi. Tapi ingat jalani dulu ini ya protokol cuci tangan. Oh, tetap. Jaga jarak. Sampai meja ini saya perhitung kali. Ini sudah 1,20 ini jaraknya. Sekitar 1,5 lah. Nanti kan bisa jadi edit ke sejauh-jauh. Oke, Lik. Kenapa kau fans banget sama Juventus? Saya menemukan diriku di situ. Bacot. Sejak kapan kau ngefans sama Juventus? SD kelas 4. Pas masih Edgar Davids, Trezeguet, Nedved, Del Piero. Masih zaman PS, Itu hari masih zaman PS. Masih Liga Italia di RCTI. Centrocampo. Bagaimana menurutmu setelah masuknya Ronaldo ini? Aduh, Ronaldo ini kadang-kadang bikin ribet. Lagi saya enggak pernah aja. Saya lebih ribet ke pelatihnya. Kenapa ya? Sumpah ini pelatih harus diganti ini pelatih. Kenapa tahun juara aja? Belum. Kemarin gagal Copa, Balesiku. Gila memang kenapa? Gara-gara Ronaldo ada atau? Enggak, bukan gara-gara Ronaldo. Ronaldo kadang kalau permainan terlalu terpusat di Ronaldo itu agak. Kenapa? Terlalu. Bagaimana dulu skillnya sekarang Ronaldo? Skillnya bagus kalau untuk di seumuran dia. Oh, karena bandingkan sama beberapa pemain lain. Jadi kalau sebenarnya karena saya Juventus bukan berarti saya terlalu ngefans sama Ronaldo. Saya ngefans sama siapapun yang main di Juventus. Oh begitu. Kalau saya ngefans sama Ronaldo. Iya, Bapak kan. Saya dulu kan Madridista. Pindah Ronaldo jadi Juventus. Beli lagi jersey Juve. Penjual jersey dulu kan? Enggak pernah. Oh, jual jersey itu? Enggak pernah jual jersey. Batik bola. Terakhir ini nih, apa nih kabarnya Kaskus? Saya masih menjabat aktivis Kaskus regional Makassar. Masih ada teko. Saya pamer kemarin. Berapa cendolmu di situ? Berapa balok mi? Full bar mi. Full bar. Apa sekarang dia bikin Kaskus?
Saya nggak tahu. Jadi itu dulu penonton. Kenapa saya bertanya begitu? Karena ini Khalid adalah aktivis Kaskus dari dulu dan dia juga berbisnisnya mulai dari Kaskus. Iya, belajar jualan itu dari Kaskus. Sekarang apa nasibnya Kaskus? Kalau grupnya anak-anak Kaskus Makassar ada Ji. Di WA. Di Telegram Cika. Oh Telegram di. Telegram. Lucu jadi Kaskuser, grup jadi Telegram. Grupnya Telegram. Saya jadi mungkin jadi bacaan di situ. Tidak ada yang jarang anak-anak kumpul atas nama kita kumpul atas nama Kaskus saja karena pertemanan yang dulu. Pertemanannya saja. Pertemanan. Jadi masih akrab sama anak-anak. Tidak ada jam. Maksudnya apalagi tidak pernah lagi ngepost-post lagi di situ. Baca-baca masih. Tapi siapa yang bikin konten itu? Yang mana? Di sekarang itu di Kaskus. Kaskus.news. Oh itu dari .co.id. Masih dia? Masih dia. Masih maksudnya ada orang dia atau dibayar mungkin ya? Oh enggak, masih ada orang yang share. Karena kalau secara diskusi masih dalam. Oh. Diskusi One Piece masih jalan. Di situ. Masih setiap chapter muncul setiap minggu dibahas di situ teori-teorinya. Kenapa kok ngefans sekali sama One Piece? Oh itu lagi. Kenapa ngefans sekali Kak sama One Piece? Disumpah Kak, itu komik legend. Tapi masih jalan. Dia sudah setara legend. Ceritanya bagus, berbobot. Lebih jauh daripada Doraemon. Nasami enggak, kalau Doraemon iya kalau beda kelas. Kalau mau bandingkan sama Naruto. Kalau Naruto? Kalah lah. Menang One Piece lah. Jadi berani gaya ini sama fans yang lain. Apa namanya Naruto Holy? Tahu. Jadi masih oke Masih kalau dari segi penjualan ya. Kalau secara kan saya pebisnis. Apa menariknya itu One Piece kah? Cerita Kak. Storynya, ceritanya. Kalau lihat gambarnya, dia paling detail itu backgroundnya. Oh begitu Ji. Kalau kita ikuti dari awal ketagihan. Apa doanya kalau fans One Piece kayak saya ini sekarang? Iya. Semoga Oda tidak meninggal sebelum komiknya selesai. Siapa itu Seng Oda? Pengarangnya. Eiichiro Oda. Apabila meninggal pasti berubah jalan ceritanya, Apabila meninggal tidak tahu bagaimana ceritanya. Oke, Lik, sudah lari sana sini nih kita punya cerita. Sebenarnya banyak saya mau coba bertanya tentang opinimu, tapi berbahaya di kondisimu sekarang. Karena kau sedang menjabat. Iya. Setelah menjabat, kapan selesainya? Tahun depan bulan Juni. Tahun depan bulan Juni. Oh iya, mungkin banyak subscriber di situ, Lik. Iya. Pikir maju tapi tidak boleh ada insert begini nah. Nggak apa-apa lah, saudara beda. Oh jadi karena kalau begini saudara. Ada sponsor masuk itu. Ada sponsor masuk. Ya bisa, enggak apa-apa. Nanti saya izin sponsor bilang bebas nanti. Kenapa seolah-olah saya enggak sanggup bayar di tahun depan? Oh jadi karena berapa cabang di situ? Insya Allah belum. Berapa kira-kira? Target tahun ini adalah target. Adalah target. Jangan. Karena saya banyak pesaing juga, jadi harus ditutupi. Banyak sih. Banyak. Oke, terima kasih banyak Ali. Terima kasih. Sampai jumpa di masa tidak ada lagi jabatannya supaya lebih bebas bicara, lebih bebas lebar opini. Saya yang khawatirkan tadi datang apa Kak Budi update tuh. Iskandar pintar sekali cari informasi. Ada satu pertanyaan yang alhamdulillah tidak kita lempar. Tadi saya pikir di kamar mandi, tapi nanti di off kamera baru kita bahas. Banyak sebenarnya, Lik. Tapi selalu saya ingat. Aduh, menjawab. Saya juga di TDA karena membahayakan diri saya juga. Siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.